Oke, selamat pagi. Kita mulai kuliah hari ini. Yang belum sarapan dulu ya. Ini pertemuan kita terakhir, minggu depan kita ujian. Saya fokus pada menyarikan intisarinya saja ya, dan menjawab ada satu pertanyaan penting yang kayaknya kemarin masih saya ingat dari salah satu mahasiswa. Kalau Pak, dari sekian banyak pandangan filsafat, berarti kalau kita mengajar pakai yang pandangan mana kan? Itu pertanyaan menarik dan menandakan bahwa Anda sedang berpikir, dan itu sebuah bagian dari berfilsafat ya, berfilsafat. Dan filsafat mengajarkan kita untuk berpikir yang mendasar, dan salah satu pertanyaan tentang kita memilih yang mana. Nah, itu termasuk pertanyaan yang mendasar, dan kita akan menyinggung satu pandangan yang belum saya sampaikan, itu perennialisme ya, perennialisme sekali. Dia bagian dari juga gerakan agak yang konservatif. Dia lebih menghargai ide-ide lama, dan ide-ide lama itu dianggapnya bisa memberikan pemahaman yang lebih karena memang sudah teruji ya. Jadi termasuk membangunkan lagi pandangan klasik gitu ya, termasuk pandangan-pandangan pada abad pertengahan dan sebagainya. Jadi sekaligus perennialisme, kita sekaligus mereview kembali dari pertemuan awal kita. Jadi di pertemuan awal saya dulu menjelaskan filsafat klasik itu ada Socrates, Plato, Aristoteles, dan Aristoteles yang meletakkan dasar metafisika sains ya, termasuk politik juga, kehidupan berpolitik dan sebagainya itu lengkap. Dan kemudian ada satu pandangan yang agak populer, yang di Romawi agak populer, itu Stoik. Dia juga sebenarnya dari Yunani awalnya, Zeno itu juga belajar juga pada masa Plato, dan cuman arahnya berbeda. Ketika Aristoteles mengembangkan pandangan Plato, dia lebih banyak ke filsafat diarahkan untuk memahami dunia. Tapi kalau Stoa lebih bagaimana kita hidup secara rasional dan bijak. Jadi lebih fokus ke tindakan manusia. Dan itu yang kemudian menjadi tema dalam filsafat moral ya. Jadi dua pandangan ini yang sampai sekarang saya lihat bertahan, dan kita akan mengulas mengapa sains begitu dominan dan pada abad pertengahan, karena pada masa pencerahan, karena memang pada abad pertengahan dominan gereja itu menyebabkan reaksi yang berlebihan terhadap dominasi gereja. Akhirnya para ilmuwan dan para pemikir memakai logika Aristoteles untuk mengembangkan sains gitu ya. Dan pandangan kaum Stoa ini tidak banyak diotak-atik pada masa pencerahan. Cuman beberapa tokoh besar semacam Immanuel Kant dan filsuf modern juga banyak terpengaruh kaum Stoa. Dan saya lihat di Eropa sekarang gerakan Stoik itu kenceng. Saya juga ikut grup diskusi mereka, dan saya lihat antusiasme orang-orang Eropa saat ini, termasuk di Amerika, itu terhadap pandangan Stoik itu tinggi. Artinya ada semacam kegelisahan ya menghadapi gerak dunia yang memang terlalu cepat karena efek dari sains dan teknologi. Dan itu bagian dari proses pencarian manusia dalam memanai hakikat. Dan bagi yang memahami fungsi filsafat akan sadar benar dengan hal-hal semacam itu.
Tapi kalau di masyarakat kita terbiasa dengan agama, sebenarnya enggak masalah. Stoa itu hampir mirip karena dia fokusnya ke nilai-nilai, bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai yang kita anggap memang cocok untuk diri kita, dan dunia luar itu selalu berubah, dan dunia luar juga mampunya cuman menilai ya. Jadi kemudian dari eksistensialisme, kemudian ada pragmatisme, ada progresisme, ada esensialisme, kita pakai yang mana? Nah, pertanyaan itu sebenarnya kita juga harus mereview lagi. Pada abad 19 itu ilmu psikologi mulai muncul, jadi psikologi ini termasuk ilmu baru, dan keunggulan dari ilmu psikologi ini dia fokus dalam memahami karakteristik manusia. Jadi kalau filsafat itu terlalu umum, jadi filsafat memang ibu kandung, orang tua kandung dari semua ilmu, tapi dia terlalu umum, dan hanya ilmu psikologi dan ilmu sosial yang fokus mempelajari karakteristik perilaku manusia. Dan kalau kita melihat pendidikan, persoalan pendidikan kita bisa tidak lepas dari pandangan psikologi ya. Jadi secara sederhananya kayak gini. Jadi kalau kita mau memilih yang mana, kita harus juga melihat perkembangan dari setiap peserta didik dan konteks sosial dari peserta didik. Jadi kalau dari aspek perkembangan, masa-masa anak-anak dari balita ke SD ya sampai usia 13 itu penilaian kehidupannya lebih dominan melakukan peniruan ya, peniruan, mengkopi dari apa yang dia lihat. Tapi masa remaja itu lebih ke pergaulan, mencari jati diri dan sebagainya. Dan kemudian pada masa menjelang dewasa sudah menetapkan nilai-nilai, dan usia tua mulai mempertahankan nilai-nilai itu. Jadi kalau untuk masa anak-anak SD itu cocoknya esensialis, misalnya itu menanamkan nilai kedisiplinan, kejujuran, ketaatan, terus kemudian menghormati orang yang lebih tua, kemudian banyak nilai-nilai yang memang harus ditanamkan, dan itu juga harus dicerminkan dalam tindakan dari guru dan orang tua, karena mereka biasa mengkopi. Jadi walaupun kita tanamkan nilai-nilai, mereka tetap akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi itu kalau untuk guru SD, kalau anda kan bagi SD ya. Tapi kalau untuk remaja cocoknya eksistensialis, menurut saya itu eksistensialis, karena pencarian makna itu sangat kuat di remaja, dan kalau kita paksa remaja dengan gaya-gaya konservatif, dia akan melawan malah. Jadi memang harus menggunakan pemahaman eksistensialis kalau anak-anak remaja. Tapi kalau sudah menjelang dewasa kayak saya ini sekarang lebih ke paralelialisme ya, mempelajari ilmu-ilmu kuno, dan kemudian esensialisme mencoba memprioritaskan nilai-nilai apa yang penting untuk saya sendiri, dan saya lebih banyak mengatakan tidak pada suatu gitu, karena bagi saya energi itu lebih penting. Jadi kalau maunya saya diajak jadi pembicara yang mungkin terlalu merepotkan, jauh dan sebagainya, saya akan cenderung menolak, atau saya diberi tanggung jawab yang melampaui batas-batas kemampuan saya yang kemudian bisa merusak kesehatan saya, itu juga akan saya tolak. Jadi itu filsafat hidup saya. Jadi saya lebih cenderung ke esensialis sekarang. Jadi itu dari aspek psikologis ya. Tapi kalau dari aspek konteks sosial juga kita harus perhatikan apakah lingkungan itu memang lingkungan yang secara sosial ekonomi itu stabil atau tidak stabil, apakah lingkungannya memang menanamkan kepercayaan pada suatu atau cenderung mencurigai suatu, atau pandangannya terlalu naif dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Jadi psikologis juga tidak bisa lepas dari konteks sosial itu. Jadi sebelum kita menerapkan sebuah pandangan tertentu, kita juga wajib mendiagnosis aspek psikologis dan sosialnya. Jadi itu jawabannya ya, itu jawabannya, dan itu bagian dari
rangkuman sebenarnya, rangkuman dari filsafat yang selama ini kita bahas agak rumit itu, biar ndak kebingungan. Jadi makanya saya beri penyederhanaan semacam itu. Dan kalau ingin belajar lebih lanjut, bisa tetap subscribe ini channel Sejarah Ide ini, karena memang fokusnya melakukan eksplorasi, dan saya juga masih belajar mengeksplorasi hampir semua bidang, baik itu ekonomi, baik itu geografi, sejarah, filsafat, psikologi, dan termasuk teknologi. Itu saya coba melakukan ulasan singkat. Itu misi dari channel Sejarah Ide ya, dan geografi. Jadi kalau Anda mau belajar silakan gitu. Oke, sekian, semoga sukses. Sampai bertemu, kalau memang kita akan dipertemukan lagi di semester berikutnya, dan minggu depan ujian online, akan siapkan materi dan ditinjau ulang materi kemarin, walaupun suaranya tidak jelas yang kemarin karena belum dapat mikrofon yang bagus. Jadi bersabar, jadi didengarkan baik-baik untuk materi ujian minggu depan. Sekian, selamat pagi, selamat belajar.